Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang sangat saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi Bu wabarakatuh. Ibu Ari selaku instruktur serta rekan-rekan presenter maupun moderator. Izinkan saya sebagai host di sini akan mempersilahkan kepada Ibu Sugiyarti untuk memimpin kegiatan ini. Kepada Ibu Sugiyarti dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Suhas Karyono, SPD SEMM, selaku host yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang menjelang sore ini kita bisa ikut serta dalam kegiatan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya perkenankan saya memperkenalkan diri saya Bu Sugiyarti dari SMA Negeri 1 Sayung, Kabupaten Demak. Selaku moderator mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam kegiatan acara presentasi media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi SAC yang berjudul Hukum Dasar Kimia. Yang pertama saya akan bacakan kurikulum vitae dari pembicara kita, yaitu nama Ibu Suprihatin SPD, unit kerja SMA Negeri 1 Malang, alamat Jalan Teluk Pelabuhan Ratu nomor 60 Arjosari Malang, pendidikan terakhir S1, kemudian jabatan guru mengampu mata pelajaran kimia. Baiklah, segera mulai kegiatan presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Suprihatin SPD dengan materi yang berjudul Hukum Dasar Kimia, mata pelajaran kimia kelas 10 semester 2. Jelas. Kepada yang terhormat Ibu Suprihatin SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada host yang sudah memberikan room pada presentasi Dikdar Gumun ini, dan juga terima kasih kepada moderator yang telah mengantarkan presentasi ini, Bapak Suhas Caryono, dan sebagai moderatornya adalah Ibu Sugiyarti. Terima kasih Bapak Ibu. Materi yang akan saya presentasikan adalah materi kimia kelas 10 semester 2, yaitu Hukum Dasar Kimia. Pelatihan Smart Application Creator 3 Dikdar Gumun 20. Kimia SMA kelas 10 semester 2. Hukum dasar kimia. Ada 5 hukum dasar yang dipelajari di kimia kelas 10 semester 2, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan volume, hukum perbandingan berganda, dan hukum Avogadro. Hukum kekekalan massa itu dipublikasikan tahun 1789 oleh Anthony Laurent Lavoisier sehingga dikenal sebagai hukum Lavoisier. Berikutnya hukum perbandingan tetap dipublikasikan tahun 1797. Halo, kok masih noisy ya? Masih noisy, Pak Suhas. Perbandingan tetap yang dipublikasikan tahun 1797 oleh Joseph Louis Proust yang dikenal sebagai hukum Proust. Berikutnya, hukum perbandingan volume dipublikasikan tahun 1802 oleh Gay-Lussac, dikenal sebagai hukum Gay-Lussac. Hukum perbandingan berganda dipublikasikan oleh Dalton sehingga dikenal sebagai hukum Dalton.
hukum Avogadro dipublikasikan tahun 1811, dikenal sebagai hipotesis Avogadro. Bapak Ibu, di sini saya tayangkan tahun publikasi dan juga masa hidupnya, sehingga untuk mengetahui bahwa pada umur berapakah beliau itu mampu mempublikasikan hasil penelitiannya, sehingga dikenal dan dipakai teori-teorinya hingga sekarang. Seperti hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Gay-Lussac, hukum Dalton, hukum Avogadro, itu mereka publikasikan tahun 1789 hingga sekarang pun masih dipakai. Begitu Bapak Ibu, kita bisa menghitungnya kalau 1743 dengan 1789, jadi Lavoisier itu umur berapa? Beliau sudah mampu mempublikasikan hasil penelitiannya. Gitu Bapak Ibu, mereka itu sudah punya inovasi-inovasi pada umur yang sedemikian. Kita lanjutkan hukum kekekalan massa oleh Lavoisier. Beliau berhasil dari hasil penelitiannya itu mengemukakan tentang teori massa atom, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi, dengan syarat bahwa zat tersebut dalam sistem tertutup. Maksudnya apa sistem tertutup? Itu zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu tidak ada yang keluar, misalnya sebagai gas, itu tidak ada. Jadi tertutup semuanya, tertampung dalam suatu wadah, sehingga dihitung massa sebelum dan sesudah reaksinya itu sama atau konstan. Meskipun terjadi berbagai macam proses, yang dimaksud adalah proses reaksi, baik itu reaksi pembakaran atau peruraian atau pembentukan, maksudnya seperti itu. Syaratnya harus dalam sistem tertutup. Jadi contohnya di sini adalah Fe yang sebanyak 112 gram direaksikan dengan belerang 96 gram, akan dihasilkan belerang 3 sulfida Fe2S3 sebanyak 108 gram. Nah, itu dikenal sebagai hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Kita lanjut dengan hukum perbandingan tetap oleh Proust atau dikenal sebagai hukum Proust. Itu meneliti tentang perbandingan massa unsur-unsur yang membentuk suatu senyawa. Jadi yang harus kita perhatikan di sini adalah senyawa dan unsur-unsurnya. Ini percobaannya untuk senyawa karbon dioksida CO2, unsur-unsur yang dibentuk adalah karbon dan gas oksigen. Dari percobaan yang pertama, data pertama, 12 gram karbon direaksikan dengan 32 gram oksigen akan menghasilkan karbon dioksida sebanyak 44 gram tanpa sisa. Sehingga dihitung perbandingan massa karbon dan oksigen itu ketemunya 12:32 diperoleh 3:8. Data berikutnya, oksigennya itu dibuat tetap, sedangkan karbon hanya 14 gram. Ternyata massa karbon dioksida yang dihasilkan itu 44 gram dengan sisa oksigen, sisa karbon 2 gram. Perbandingan massanya, perbandingan massa karbon dan oksigennya ternyata tetap, yaitu 3:8. Berikutnya data yang ketiga, massa karbon itu dibuat tetap. Kemudian massa oksigennya dibuat berlebih. Ternyata massa karbon dioksida yang dihasilkan juga tetap sebanyak 44 gram dengan massa sisa oksigen 2 gram. Sehingga disimpulkanlah bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Nah, perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa itu bisa juga
diperoleh dari perbandingan AR dari unsur-unsur pembentuknya. Akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, nih, seperti di tabel ini, garam dapur itu unsur-unsur pembentuknya adalah Na dan Cl. Karbon dioksida, CO2, unsur-unsur pembentuknya C dan O2. Asam cuka, rumus molekulnya C2H5OH, itu disusun oleh unsur-unsur pembentuknya C, H2, dan O2. Tembaga 2 oksida, CuS, disusun oleh Cu dan S. Besi 3 oksida, disusun oleh Fe dan O. Nah, kemudian, untuk menentukan perbandingan unsur-unsur pembentuk suatu senyawa, dari yang dipublikasikan oleh Krauss, itu bisa kita menentukan perbandingan unsur-unsurnya. Kalau CO2 itu C-nya ada 1, cara menghitungnya 1 kali ARC banding 2 kali ARO. Ini diperoleh dari tabel unsur ya. Jadi 1 kali 12 itu 12, 2 kali 16 32, sehingga 12 banding 32 diperoleh 3 banding 8. Begitu seterusnya hingga 2O itu perbandingannya 1 banding 8. CuS perbandingannya 2 banding 1, dan Fe2O3 dari perhitungan diperoleh perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawanya itu 7 banding 3. Nah, ini hasil publikasi dari Krauss yang dipakai hingga sekarang. Kemudian kalau ada percobaan seperti ini dari eksperimennya Krauss itu terhadap H2O, datanya ada 4. Data yang pertama, 1 gram dan 8 gram diperoleh air 9 gram tanpa sisa. Kalau tanpa sisa itu berarti akhirnya diperoleh perbandingan H dan O dalam H2O itu 1 banding 8. Nah, itu kok diperoleh 9 ya? Itu karena air itu adalah senyawa. Jadi dengan menerapkan hukum yang pertama tadi, yaitu hukum Lavoisier, bahwa massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Jadi saat sebelum reaksi yang ada adalah hidrogen. Sebelum reaksi hidrogen dan oksigen. Sehingga 1 tambah 8 sama dengan 9. Gitu. Jadi ini gabung antara hukumnya Lavoisier dengan hukumnya Krauss. Data yang kedua, 2 gram hidrogen, 8 gram oksigen, diperoleh air 9 gram, sehingga akan tersisa 1 gram gas hidrogen seperti yang ada di tabel di situ. Nah, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapakah air yang terbentuk? Nah, ini perhitungannya bisa seperti ini, Bapak Ibu. Untuk reaksinya, H2 gas plus O2 gas menghasilkan H2O. Nah, senyawa H2O itu unsur-unsur yang dibentuknya adalah H2 dan O2 dengan perbandingan massa 1 banding 8 banding 9. Nah, ini kita pakai metode MRS. M itu mula-mula, R reaksi, S-nya sisa. Mula-mula tadi di soal itu ada 4 gram gas H2 dan 40 gram gas O2. Berapakah H2O yang terbentuk? Dengan perbandingan 1 banding 8, maka akan diperoleh sisa dari O2 itu 8 gram, sehingga yang bereaksi itu O2-nya hanya 32 gram. 32 tambah 4 sebanyak 36 gram. Jadi H2 bentuk 36 gram, sisa 8 gram gas oksigen. Nah, gitu. Berikutnya hukum yang ketiga, hukum perbandingan volume dikemukakan oleh Hay-Lussac, mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas berbanding sebagai bilangan mudah dan bulat untuk koefisien reaksi. Nah, di situ saya tekankan ada volume gas-gas itu bertanda merah, berarti itu perlu diperhatikan bahwa hukum ini hanya berlaku pada zat-zat yang berwujud gas, seperti H2 gas, O2 gas, H2O gas. Yang dimaksud adalah uap air. Sedangkan air yang biasanya kita tahu dalam kehidupan sehari-hari kita pakai untuk kebutuhan hidup itu adalah H2OL yang wujudnya cair, L itu liquid. Sedangkan di sini berlaku
Untuk gas-gas, maka H2O-nya H2O, gas itu uap air. Dari perbandingan koefisien itu 2:1:2, maka diperoleh perbandingan volumenya. Jika disediakan H2 2 liter, oksigen 1 liter, maka akan diperoleh air sebanyak 2 liter. Ini perbandingan volume. Kalau sebelumnya adalah perbandingan massa. Kalau hukum Gay-Lussac ini perbandingan volume. Berikutnya Bapak Ibu, hukum perbandingan berganda Dalton. Dikenal sebagai hukum Dalton. Apabila ada unsur-unsur yang dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, maka untuk massa salah satu unsur yang sama, perbandingan massa unsur yang lain adalah bulat dan sederhana. Contohnya seperti apa yaitu? Ini. Ada senyawa 1, senyawa 2. Senyawa 1 itu molekulnya FeS. Senyawa 2 molekulnya Fe2S3. Berarti dua senyawa ini disusun oleh unsur-unsur yang sama. Apa itu? Fe dan S. Nah, dari hukum sebelumnya, kita ketahui bahwa perbandingan FeS pada senyawa pertama itu 7:4. Pada senyawa yang kedua itu 7:6. Nah, dari hukum perbandingan massa ini, Dalton mempunyai suatu ide inovatif untuk memberikan tambahan ilmu kepada kita semua, bahwa jika salah satu unsur dibuat tetap, maka perbandingan unsur yang lain itu bulat dan sederhana. Nah, bulat dan sederhana yang dimaksud bagaimana? Nah, ini Fe-nya tetap 7:4, 7:6. Nah, Fe-nya yang dibuat tetap, maka S bisa kita bandingkan. Ya, nah, itu ada keliru itu O ya, itu S sebenarnya. S dari senyawa pertama dengan S senyawa kedua itu 4:6. Berarti perbandingannya diperkecil menjadi 2:3. Itu dikatakan bulat dan sederhana. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir itu hukum Avogadro. Ya, itu mengatakan bahwa dua sampel gas ideal yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama itu memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, hipotesis Avogadro itu bisa digunakan untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa. Misalnya seperti ini. Sebanyak 14 liter gas nitrogen direaksikan dengan 35 liter gas oksigen akan diperoleh 14 liter gas X. Bagaimanakah rumus molekul gas X? Itu seperti ini penyelesaiannya. Untuk reaksi yang pertama, gas nitrogen itu N2, gas oksigen itu O2. Akan menghasilkan, nah tadi 14 liter gas nitrogen direaksikan dengan 35 liter gas oksigen akan diperoleh 14 liter gas X. Nah, volume-volume yang terlibat dalam reaksi itu kita sederhanakan menjadi 2:5:2. Nah, itu sebagai perbandingan volume. Kita perbandingan volume, kita masukkan dalam suatu persamaan reaksi. Jadi, ini kita ambil teori sebelumnya, yaitu teorinya Gay-Lussac. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi teori itu terus berlanjut, teori setelahnya menggunakan teori sebelumnya, teori setelahnya menggunakan teori sebelumnya, sehingga sampai sekarang pun teori-teori itu sebanyak 5 hukum dasar itu dipakai semua hingga sekarang. Nah, sekarang dengan menggunakan penyetaraan persamaan reaksi, untuk reaksi-reaksi gas nitrogen dan gas oksigen, tentunya hasil reaksinya adalah suatu zat yang mengandung N dan mengandung O dengan jumlah atom-atom yang sama. Maka dibuatlah di situ senyawanya NXOY. Dengan menyamakan jumlah unsur-unsur sebelum dan sesudah reaksi, maka ditemukan bahwa X sebanyak 2 dan Y sebanyak 5. Maka diketahuilah bahwa senyawa X itu rumusnya N2O5. Gitu Bapak Ibu. Materinya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke evaluasi. Evaluasi di sini saya tayangkan ada 5 soal karena ada 5 hukum. Jadi masing-masing hukum itu saya ambil 1 soal.
Ini kalau kita membahas itu kita waktunya terlalu lama. Ini tekniknya saja. Untuk nomor 1 ini jika benar maka nanti akan nilainya 20. Jika salah itu tidak ada nilainya. Jika benar itu nanti ada apa namanya itu ya, centangnya itu berarti benar. Kalau salah bilang. Kalau centang, kalau anak-anak jawab benar, anak-anak jawab ada centangnya berarti benar, berarti nilainya itu increase 20. Kemudian kalau di situ ada tanda silang berarti nilai tidak berubah. Nah, begitu. Sekarang untuk nomor 1 itu jawabnya kita pakai hukum kekekalan massa. C4-nya 16 gram, metana C4 sebanyak 16 gram. Dibakar menghasilkan 14 gram gas karbon dioksida dan 36 gram air. Karbon dioksida itu CO2. Air itu H2O sebanyak 36. Jadi sesudah reaksi itu 44 tambah 36. Sebelum reaksi 16. Berapakah O2? Gas oksigen yang dibutuhkan pada pembakaran gas metana itu sebesar berapa? Jadi sebelum reaksi, sesudah reaksi kita total dikurangi dengan 16. Hasilnya berapa? 64. Nah, 64 benar. Nah, gitu Bapak Ibu. Terus nomor 2. Nomor 2 ini soal dari hukum perbandingan tetap. CU2O terdiri atas CU dan O dengan perbandingan 8:1. Jika disediakan 40 gram tembaga, 10 gram O2, maka pernyataan di bawah ini semuanya benar kecuali. Yang mana ya? Nah, itu jawabannya A, Bapak Ibu kalau dihitung. Kalau dibahas kita butuh waktu yang lama. Jawabannya A. Kalau saya jawab A mesti increase 20. Kalau saya jawab yang lainnya itu nanti mesti jawabannya tetap 20. Nah, itu enaknya kita pakai apa ya Bapak Ibu ya? Jawab salah apa jawab benar? Kalau jawab benar, nah increase 40 berarti ganti ke soal berikutnya. Kemudian ini dari soal hukum Gay-Lussac. 15 liter gas hidrogen direaksikan dengan 20 liter gas iod menghasilkan reaksi. Pernyataan yang benar berdasarkan data di atas adalah, nah ini jawabannya A. Saya jawab A saja ya, 30 liter. Sesuai dengan perbandingannya. Ya, sesuai dengan perbandingannya. H2, I2 menghasilkan 2 HI. Sehingga perbandingannya apa? 1:1 banding 2. 15 liter H2, 20 liter iod akan menghasilkan HI. Jadi harusnya 15, 30, maka HI yang terbentuk adalah 30 liter. Saya centang 30. A. Nah, jadi betul. Nanti ke berikutnya. Unsur A dan unsur B dapat bereaksi membentuk senyawa. Hasil penelitian diperoleh seperti tabel itu. Berapakah perbandingan massa B, senyawa 1 dan 2 untuk massa A yang sama? Nah, ini jawabannya 2:1 Bapak Ibu. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas bisa jabri ke saya ya, mengapa 2:1? Nah, ini jawabannya C. Nah, centang berarti 80. Kalau ini centang lagi, berarti nilainya dapat memperoleh 100. Tapi kalau silang, berarti nilainya 80. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebanyak 8 liter gas klor bereaksi dengan 12 liter gas oksigen menghasilkan 8 liter gas X. Senyawa gas X itu rumusnya apa ya kira-kira? Nah, itu rumusnya kita jawab C saja. Nah, kita lihat kalau kita jawab C nanti centang atau cross ya. Kalau cross berarti tetap 80. Tapi kalau centang 100. Kita lihat sekarang ya. Oh, centang berarti nilai Anda adalah 100. Begitu Bapak Ibu materi dari hukum dasar kimia. Saya Bu Supriyatin dari SMA Negeri 1 Malang telah mempresentasikan hasil pelatihan Dikdar Gumun yang diinstrukturnya adalah Ibu Tiwu. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Ibu Supriyatin SPD yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa hebat. Dan acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, mungkin barangkali Bapak Ibu guru ada yang ingin perlu ditanyakan, saya persilakan. Mohon mic-nya dihidupkan. Monggo. Sesi ini saya buka 3 pertanyaan. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Mungkin ada yang bertanya. Bu Tin, tadi saya baca dari chat ada pertanyaan Bu Tin. Ya. Ya. Ada gambar dari Pak Permadi. Ada gambar kamera di kanan tengah itu fungsinya apa ya? Gitu. Mohon dijelaskan. Gambar Kamera di kanan tengah. Ini. Oh, itu untuk merekam. Untuk merekam. Merekam layar. Oh, merekam layar Pak Permadi. Ya. Oke. Ini ada juga pertanyaan lagi dari Pak Permadi. Iya. Dari chat Bu Tin, saya bacakan nggih. Iya Pak. Ya monggo. Dari developer ke soal evaluasi apa bisa. Terus kalau salah tandanya apa? Kalau mengulang nilainya apa kembali 0. Gitu Bu. Iya. Saya masuk ke evaluasi ya Bu ya. Saya masuk ke Nah, ini evaluasi ya. Kalau tadi jawabannya, ini jawabannya kan 32 ya. 64 ya. Nah, 64 benar. Sekarang kalau saya klik tidak 64, misalnya ada tanda cross, berarti jawabannya tetap 0, tidak increase. Loh, ada cross ya, berarti 0. Terus kemudian nomor 2 ini jawabannya A. Kalau saya jawab A, berarti ada tanda centang, berarti increase 20 karena satu soal nilainya 20. Nah, ya ada centang 20. Nah, terus sekarang nomor 3. Nomor 3 itu jawabannya A. Kalau saya klik C, itu nanti ada silang. Kalau tanda silang berarti nilai siswa tidak berubah, tetap 20. Saya coba klik yang B ya. Loh, ada tanda silang berarti nilainya tidak berubah. Nah, terus ini kalau sudah siswa itu klik, baik itu benar atau salah, langsung lanjut ke nomor berikutnya dan tidak bisa mengulang ke nomor sebelumnya. Itu dari Pak Wahyu seperti itu instruksinya. Jadi siswa itu kalau sudah mengerjakan itu lanjut ke soal berikutnya, mengerjakan lanjut ke soal berikutnya begitu. Ini nomor 4 ya. Nomor 4 itu jawabannya C. Kalau saya klik C, berarti nanti ada tanda centang increase 20 lagi, jadi dapat 40. Nah, saya coba ya, klik. Nah, ada tanda centang berarti itu. Nah, terus ini nomor 5 itu jawabannya C. Kalau saya jawab A, berarti nanti ada cross, tanda cross itu berarti salah. Berarti tidak ada tambahan nilai, sehingga nilainya tetap 40 yang diperoleh siswa. Saya coba jawab A ya. Nah, ada cross ya. Nah, jadi nilai Anda 40. Begitu, Pak Permadi ya. Ya, itu jadi yang diajari Pak Wahyu kemarin itu seperti itu. Jadi siswa itu diharapkan tidak mengulang lagi. Jadi kan karena ini apa? Aplikasinya ada kalau benar centang, kalau salah cross. Nanti kalau siswa itu bisa mengulang lagi ke soal sebelumnya, nanti akhirnya siswa itu cuma nggak mikir, tapi hanya nyoba sehingga nilainya 100 begitu. Ya ada bagusnya juga yang seperti ini, karena ini siswa belajar di rumah. Nah nilainya itu nanti akan dikirim ke kita sebagai guru, gitu Pak Permadi. Jadi kalau siswa itu nyoba, akhirnya 100 semuanya kita tidak bisa membedakan kemampuan kompetensi siswa karena semuanya dapat 100.
Tapi kalau siswa tidak bisa mengulang ke nomor berikutnya, lanjut, akhirnya nilai Anda adalah 80. Nah, berarti sudah di atas KKM berarti sudah lulus. Nah, maksudnya begitu Pak Permati ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, sudah jelas ya Pak Permati ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, monggo Bapak Ibu guru. Ya, kayaknya sudah enggak ada Ibu. Monggo Bapak Ibu. Oh iya. Dari chat juga enggak ada. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan juga. Oke. Ada lagi? Monggo mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak ada ditutup saja Bu Gi. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi kegiatan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Suprihatin SPD yang sangat luar biasa sekali. Sebelum kami tutup kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas partisipasinya dalam kegiatan presentasi kali ini. Akhirnya saya Bu Sugiyarti selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada host Bapak Suhas Karyono SPD SEMM. Terima kasih atas presentasinya dari Ibu Sugiyarti dan juga kepada Ibu Suprihatin dan moderator Ibu Sugiyarti yang sudah melakukan kegiatan di ruang saya. Banyak hal yang saya dapat di sini, terutama evaluasi. Nanti saya betulkan APK-nya. Dan saya yakin rekan-rekan semua guru-guru peserta daring juga banyak mengambil hikmah dari yang terjadi hari ini, juga ilmu-ilmu yang telah didapat dari Ibu Suprihatin. Saya rasa itu apabila host dalam memberikan tempat ada kesalahan, mohon maaf, dan terima kasih sekali kepada ibu-ibu yang sudah banyak memberikan arahan kepada kami. Ini atau gimana Bu Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.